Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sringanta Brusbayang dari kelas AB2F. Di video ini saya akan membuat ringkasan mengenai bab 3, yaitu saling ketergantungan dan keuntungan-keuntungan dari perdagangan. Ketergantungan dan perdagangan diinginkan karena keduanya memungkinkan setiap orang untuk menikmati barang dan jasa dengan lebih banyak dan lebih beragam. Perdagangan menguntungkan semua orang karena memungkinkan orang untuk berspesialisasi dalam aktivitas-aktivitas yang membuat mereka memiliki keunggulan komparatif. Dan bisa kita rasakan bahwa setiap hari kita akan merasa saling ketergantungan karena kita merupakan makhluk sosial. Kita bisa bayangkan pada saat bangun pagi hari kita menggunakan jam alarm yang dibuat di negara Korea, ataupun kita membuat jus jeruk yang buah jeruknya itu ditanam di Florida, ataupun kita sering bepergian kemanapun itu, entah pun ke kampus itu dengan menyetir mobil yang sebagian suku cadangnya dibuat di sejumlah negara di dunia. Nah, ingat bahwa ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat memproduksi dan mendistribusikan barang dalam upaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masing-masing anggotanya. Nah, individu dan bangsa-bangsa bergantung pada produksi khusus dan pertukaran sebagai cara untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelangkaan. Nah, hal ini akan menimbulkan dua pertanyaan, yaitu pertama, mengapa ketergantungan? Ketergantungan terjadi karena orang-orang yang lebih baik ketika mereka spesialisasi dan perdagangan dengan orang lain. Kedua, pertanyaannya itu, apa yang menentukan pola produksi dan perdagangan? Pola produksi dan perdagangan yang didasarkan pada perbedaan biaya-biaya kesempatan. Dan kita masuk ke prinsip keunggulan komparatif, yaitu pertama, perbedaan biaya produksi. Ada dua cara untuk mengukur perbedaan dalam biaya produksi. Pertama adalah jumlah jam yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit pengeluaran, misalnya itu 1 pon kentang. Kedua, biaya kesempatan mengorbankan sesuatu untuk yang lain. Lalu kita masuk ke keuntungan absolut. Perbandingan antara produsen yang baik menurut mereka produktivitas. Keuntungan absolutnya menjelaskan produktivitas seseorang, perusahaan atau bangsa dibandingkan dengan yang lain. Para produser yang membutuhkan jumlah yang lebih kecil dari pemasok untuk menghasilkan suatu barang dikatakan memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang yang baik. Biaya kesempatan dan keunggulan komparatif membandingkan produser yang baik sesuai dengan kesempatan mereka. Apapun harus diberikan untuk mendapatkan beberapa item. Produser yang memiliki biaya kesempatan yang lebih kecil menghasilkan yang baik dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi yang baik. Lalu kita masuk ke dalam perumpamaan untuk perekonomian modern. Bayangkan, hanya ada dua barang, yaitu kentang dan daging. Hanya ada dua orang, yaitu seorang petani dan seorang peternak sapi. Nah, apa yang harus dihasilkan masing-masing? Mengapa mereka berdagang? Dan masing-masing akan lebih baik jika mereka spesialisasi dalam produksi produk mereka dan kemudian berdagang antara satu sama lain, di mana petani harus menghasilkan kentang dan peternak harus menghasilkan daging. Jadi bisa kita lihat pada gambar, yaitu batas-batas kemungkinan produksi, yaitu bagian A, jika tidak ada perdagangan, petani memilih produksi dan konsumsi ini. Dan bagian B, jika tidak ada perdagangan, peternak memilih produksi dan konsumsi ini. Nah, jadi peternak memiliki keunggulan komparatif pada produksi daging, tetapi petani memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kentang. Nah, lalu perbandingan keuntungan dan perdagangan. Keunggulan komparatif dan perbedaan biaya kesempatan merupakan dasar untuk produksi khusus dan perdagangan. Setiap kali pihak perdagangan potensial memiliki perbedaan biaya kesempatan, mereka juga dapat manfaat dari setiap perdagangan. Nah, warisan Adam Smith dan David Ricardo. Pertama, Adam Smith. Pada tahun 1776, dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, yang merupakan tonggak penting dalam analisis ketergantungan dalam perdagangan dan ketergantungan ekonomi. Nah,
Menurut David Ricardo pada tahun 1819, dalam Principle of Political Economy and Taxation, David Ricardo mengembangkan prinsip keunggulan komparatif seperti yang kita ketahui sampai saat ini. Nah, aplikasi perbandingan keuntungan, bahwa setiap negara itu memiliki banyak warga negara dengan kepentingan yang berbeda-beda pula. Perdagangan internasional dapat membuat beberapa orang menjadi lebih buruk, bahkan karena membuat negara secara keseluruhan itu menjadi lebih baik. Yaitu pertama, impor, barang yang diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Ekspor, barang yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri. Buat rangkuman bahwa setiap orang mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh orang-orang lain di negara sendiri ataupun di negara kita. Ketergantungan dan perdagangan yang diinginkan karena keduanya memungkinkan setiap orang untuk menikmati barang dan jasa dengan lebih banyak dan beragam. Ada dua cara untuk membandingkan kemampuan dalam menghasilkan sebuah barang, yaitu pertama, orang yang mampu menghasilkan barang dengan jumlah bahan yang lebih sedikit dikatakan memiliki keunggulan absolut. Dan kedua, orang yang memiliki biaya kesempatan lebih kecil dalam menghasilkan barang dikatakan memiliki keunggulan komparatif. Keuntungan dari perdagangan didasarkan pada keunggulan komparatif, bukan pada keuntungan absolut. Perdagangan membuat semua orang lebih baik karena memungkinkan orang untuk berspesialisasi dalam aktivitas-aktivitas yang membuat mereka memiliki keunggulan komparatif. Prinsip keunggulan komparatif menunjukkan bahwa perdagangan dapat menguntungkan semua orang.